Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang sekali saya Idvi Pancani bisa hadir di podcast Rotary TV Podcast Dare to Share ya. Kami akan menyapa anda semua. Kita akan menyebut anda semua dengan sebutan Angel, Social Angels ya. Social Angels itu sebutan dari kami untuk anda para pemirsa kita. Dan saya Idvi Pancani di sini akan menjadi host untuk tayangan perdana kita di Dare to Share. I'm not alone. Saya nggak sendirian karena saya di sini sudah ditemani oleh seseorang. Nanti akan kenalan seperti apa dan siapakah beliau. Tapi izinkan di sini Idvi untuk sedikit memberikan gambaran apakah Dare to Share ini. Jadi Dare to Share ini adalah acara Rotary TV Podcast yang ingin memberikan banyak sekali insight untuk berbagi, memberikan inspirasi, tempat di mana kita juga bisa saling berdiskusi, belajar banyak sekali hal yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Mau update tentang teknologi terkini, kemudian juga bagaimana dengan isu-isu terkini juga ya, dan bagaimana dengan banyak lagi lah hal-hal lainnya nanti kita bisa pelajari di Dare to Share ini. Dan ini sebuah wadah persembahan dari Rotary District 3410 Indonesia sebagai bentuk proyek edukasi untuk masyarakat, para social angels dimanapun berada. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga leave comments ya. Oke, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya seputar topik kita hari ini. Kita akan berbicara mengenai segala sesuatu yang relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermodalkan wawasan, kemudian catatan di notes, kemudian punya kamera ponsel. Semua orang rasanya bisa mudah untuk menjadi wartawan dadakan atau menjadi seorang citizen journalist. Ya, topik kita akan bicara mengenai citizen journalism dengan orang yang tepat, punya ilmu yang tepat, punya wawasan yang tepat, dan dia adalah orang yang luar biasa tepat untuk berada bersama dengan kita di Dare to Share pada hari ini ya. Mari kita kenalan dengan Akang Muhammad Akhir. Halo. Oh, ikutan. Tapi nggak nyampe suaranya. Ini jadi kayak kita seriosa gitu. Iya benar ya. Gue suara satu, suara dua. Suara sumbang. Oke, kita bagi-bagi ya. Gimana kemana Mang Kang? Saya alhamdulillah. Kenapa? Jadi kemudian Rotarek Sunda ini. Ini saya menyapa dalam bahasa Sunda karena kami sama-sama USA Turki. Yeah. Aku USA Turki, orang Sunda asli turunan kidul. Kalau Kang Akhir adalah USA Bandung Coret, orang Cimahi gitu ya. Cimahi. Tapi sekarang kita di sini sama-sama ingin berbagi lah ceritanya. Gimana, sehat Kang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar baru pulang dari Inggris ya awal tahun ini. Betul, tidak lama Covid cereng gitu ya. Alhamdulillah udah nyampe sini gitu. Enggak, ini ngapain di Inggris? Di Inggris ada sebetulnya sebuah modus paket backpacker bersama keluarga berbalut beasiswa. Pintar, itu cara yang sangat cerdas untuk bisa traveling aja keluarga dengan berbalut beasiswa. Iya. Itu ide yang brilian ya. Potensi traveling ke berbagai tempat yang kamu inginkan adalah dengan cara apa? Beasiswa. Oke, terus? Iya, Ambil apa di sana? Nggak iseng sih ya. Jadi alhamdulillah dapat Chevening Scholarship, beasiswa Chevening tahun 2018 sampai 2019. Tapi kita punya masa izin KTP sementara sampai 2020. Jadi dipol-polin lah. Iraha gitu, kapan lagi di situ gitu kan gitu. Jadi ambilnya Digital Media Culture and Education di University College London, UCL. Benar-benar ternyata itu adalah seperti kampusnya itu di London pusat gitu, kayak sebelah Monasnya ya, Inggris. Ini ada Londoners kita ajak ke sini ya. Keren banget sih. Kerenan Kang Idvi. Saya adalah penggemarnya Kang Idvi. Saya langsung bocor. Sebagai penyiar radio di Bandung, saya adalah mendengarkan Kang Idvi siaran. Suaranya enak kan? Makanya. Ini tuh jadi kita saling memuji judulnya. Kayak lagu Shanti. Akui, ku hanya memuji. Oke, ini Chief ini ada salah satu ibaratnya award beasiswa yang sangat prestisius ya. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan beasiswa ini kan bukan satu hal yang mudah sebetulnya, dan itu dibutuhkan satu background ya, tidak antara profesional atau edukasi sebelumnya. Nah, jadi FYI, Kang Akhir ini adalah salah seorang jurnalis yang cukup lama malang melintang dalam dunia jurnalistik ya, jurnalisme di Indonesia. Malang melintang kayang-kayang. Kadang jadinya kalau hobi. Oke, 2005 berawal karir di mana? Di SCTV kalau langsung ke SCTV terus nggak pindah-pindah. Jurnalis 2005 sampai sebelum berangkat ke Inggris 2017 itu. Berarti kurang lebih 13 tahunan ya. 13 setengah lah ya.
Oke, itulah yang membuat dia kemudian dapat beasiswa, dan itulah kemudian akhirnya membuat kita mengajak beliau ini untuk bisa sharing di sini, karena konteksnya tadi ilmu jurnalismenya dapat. Apalagi kita sekarang berbicara mengenai citizen journalism kan, kemudian juga di era digital sekarang semua serba digitalize ya, dengan semua ada di handphone, dunia ada dalam genggaman kita semuanya. Banget. Ilmu ini dapat dari Inggris juga lewat Chevening juga sebenarnya dunia digital kan ya. Ya, Oke, digital Kang. media. Jadi kita ngobrol tentang dunia Ngevlog. ngevlog. Dan gua rasa dia bukan anak-anak muda doang sih Yeah. yang mereka udah mulai tertarik atau into dengan yang namanya ngevlog atau menjadi ya melalui vlog juga kan bisa menjadi kayak kita reporter sebetulnya. Betul. Kan ya, kemudian kita menyampaikan hasil report kita yang udah dibalut dengan sebuah editing yang begitu ya ala kadarnya tapi cukup mumpuni untuk bisa kemudian masuk program citizen journalism Betul. yang sekarang udah banyak di televisi gitu kan ya. Betul. Coba Kang, kalau boleh tahu dikasih gambaran dulu, mungkin karena di sini ada yang jiwanya millennials tapi ternyata dia masih kolonial. Mohon maaf ya. Bentar, jiwanya milenial tapi umurnya kolonial. Udah mulai ingin mengikuti gitu kan apa yang dilakukan oleh millennials, itu mereka juga ingin gitu, oleh generasi Z bahkan gitu kan. Gitu kan. Jadi bagaimana di dunia citizen journalism ini apa? Mungkin banyak orang atau ada yang masih belum paham ini seperti apa sih citizen journalism ini. Singkatnya sekarang kan kalau ini boleh nyebut saya, gue atau apa nih bahasanya nih? Ini kayaknya bebas lah mau Oke, gue. social angels. Social angels, oke. Penting banget untuk sekarang namanya era, kalau bahasa gue ini adalah era tsunami informasi. Pokoknya semua orang itu begitu begini. Ada era istilah dari hasil oleh kuliah nih ya. Oke. Sebutannya adalah era web 2.0. Oke. Itu di tahun 2005 juga ternyata adalah masa di mana orang itu nggak sekedar ngakses internet cuma read only. Dulu kan ada istilah gitu ya, cuma baca terus nggak bisa ikut komen Oke. apa. Kalau dulu cuma sebelah. Oke. Nah, sejak 2005, sejak adanya social network, Friendster kan udah almarhum pernah bikin kan? Friendster kan? Ingat dulu Friendster, berawal dari Friendster, kemudian ada Facebook. FYI, generasi-generasi yang nggak tahu, dulu semua ada Facebook, itu ada yang lebih keren lagi, namanya Friendster. Sekarang game online. Oh iya, sekarang gimana ya? Nah, itu kemudian adalah masa di mana kita semua bisa berpartisipasi. Ada nama istilah participatory culture. Oke. Jadi budaya berpartisipasi. Oke. Netizen Oke. yang mulia itu bisa segala macam gitu, dari mulai yang positif sampai yang negatif gitu ya. So dalam bentuk budaya partisipasi di internet yang positif, mungkin diantaranya adalah si ngevlog ini adalah wujud nyata kekinian dari mungkin turunan agak seriusnya adalah si mobile journalism gitu. Kalau ditarik dari akar jurnalistiknya, mungkin kalau dulu kan mau on cam tuh harus ada kamera berdua sama Akang Teteh ini gitu kan, nggak bisa sendirian gitu. Dan mungkin kan dulu kameranya nggak yang kecil-kecil ya. segede gaban, Handheld yang gede-gede. baterainya kejedot dikit benjol gitu kan. Pokoknya kan Kudu berotot gitu. Kalau di- perempuan jadi kerjanya kamu apa? Saya kamera person. Apa kamera? Yang biasa bawa kamera sebagai seorang jurnalis atau apa? hulak gitu kan. Langsung Sina. Siapa Bentar, sih? Sina pada kenal nggak? Sina Warrior Princess tayang pada zamannya. Di zaman tahun 90-an ya kalau nggak salah. Dan nyebut tahun saya. Kita kan milenial. Oke, alright. Nah, kemudian ditarik dari sisi jurnalism itu kan turun jadi lebih light. Ada handphone udah mulai bisa ada kameranya, mungkin solusi suaranya dulu masih kurang lah, geger-began gitu ya, masih kurang bersih gitu, kurang jernih. Kamera juga masih resolusi gambarnya masih kurang, tapi kemudian namanya budaya partisipasi kan peduli wae gitu kan. Mau jelek, mau goyang, mau apa, ternyata ada efek lain karena dia adalah orang pertama di situ ngerekam peristiwa badai, misalkan banjir atau ada ya apapun peristiwa itu, ya akan jadi punya nilai informasi yang paling penting begitu. Dan bahkan tadi kan Itfi bilang mungkin dengan editing ala kadarnya, justru trennya sekarang itu yang demikian. Itu apa ya? Unfinished atau enggak natural mungkin. Ini ya sebutan bisa kayak gitu, atau ada namanya amatir. Amatir ya. Amatir sebutan itu justru yang lebih kena. Ya karena ya citizen kan, jurnalis yang memang mungkin tidak ada background jurnalistik, ya kalau emang ada background jurnalistik jadilah jurnalis gitu kan. Betul. Nah, jadi singkat cerita, namanya eranya handphone udah bisa, ini mah udah hukum wajib ya, udah lagi tidak fardu kifayah gitu. Alias hanya beberapa orang saja yang kemudian bisa dan boleh menggunakan alat digital device ini kemudian untuk membuat konten yang sifatnya jurnalistik misalkan. Semua orang bisa. Begitu, tapi tinggal kemudian prinsip-prinsip dasarnya yang simpel aja. Tapi itu pakam yang kemudian nggak bikin lari, nggak jadi ngeprank gitu kan, gitu. Nggak jadi sampah juga gitu. Ya, dengan prinsip jurnalistik itu bisa kita tarik. Gitu deh Kang Ivi kira-kira. Jadi kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk kita bisa menjadi seorang citizen journalist gitu ceritanya. Benar-benar hal yang ya, basic banget yang harus dimiliki.
Paling basic sih harus punya handphone. Oke, handphone. Satu handphone. Handphone seperti apa yang kita bisa, yang harus kita miliki untuk kita bisa jadi si citizen jurnalis itu? Sekarang semua merek kayaknya bisa ya. Nah, nggak perlu sebut merek. Nggak usah. Pokoknya yang penting bisa ada kameranya, Oke. videonya nyala, bisa kan dipencet nih gitu Oke. ya, bisa di flip balik. Belum. Mana muka kita? Oh, udah. Oke. Set gitu kan, begitu udah bisa dibalik begini, udah kita bisa mulai Bisa nge-vlog. mulai kita nge-vlog. Udah bisa kita sebagai seorang citizen jurnalis. Nah, kadang-kadang kemudian bingung mungkin ya, sedikit banyak gimana ya setelah hai guys, terus bingung kumaha itu gitu kan, gimana gitu. Kan ada juga yang orang emang bakat yang ngoceh aja. That's a good things gitu kan. Mungkin seperti seorang Idvi Pancani yang juga yang mumpuni, Idvi mumpuni dalam bersiaran radio. Nama saya Idvi Pancani, bukan Idvi Mumpuni. Ya, Idvi Pancani yang mumpuni ya. Gua ngubah nama. Ada bubur merah putih di sini? Enggak ada. Oh, hampura doraka orang. Ya, itu kemudian setelah kita simplinya gitu kan, punya handphone, kameranya berjalan, bisa di flip dan kita bisa ngomong depannya lalu bermodal pede dan ngoceh tanpa henti. That's a good basic things ya. Sudah itu lakukan. Tapi kemudian kan itu yang paling dasar kalau ditanya. Terus step up selanjutnya, oke, kemudian gimana caranya ini menjadi konten audio visual karena ini kan merekam wajah dan suara kita menjadi ada isinya gitu kan, atau nggak harus serius juga ada isinya itu kan gitu. Ada sesuatu yang berfaedah gitu, bukan unfaedah banget gitu kan. Gitu. Ada manfaatnya buat masyarakat. Betul. Iya. Tapi jangan bayangin juga kudu serius dan kemudian jadi ustadz gitu kan. Enggak ya gitu. Jadi be yourself, right? Be yourself, right? That's a good thing. That's a good key. Jadi key point bahwa yang selanjutnya be yourself dengan karakter yang spesifik dan niche itu justru akan memunculkan ketertarikan orang terhadap konten yang kita buat. Iya. Dan orang akan menunggu dia lagi. Oke, kita akan tunggu lagi kayak gimana seperti itu ya. Misalkan seorang Idvi Pancani saat ini sekarang adalah orang yang sangat berbakat dalam audio voice yang smiling voice, tapi dia seneng ngajak ngobrol tanaman. Misalkan lagi ngetren kan gitu kan. Niche-nya udah jelas. Jelas gitu kan. Kemudian bikin langsung nge-vlog sama tanaman si Ganugelo, tapi padahal enggak gitu kan sebetulnya. Bahwa ada banyak penelitian menunjukkan bahwa tanaman kalau diajak ngobrol bertumbuh lebih cantik gitu kan. Gitu kan, yang dia akan berbuah dengan cepat gitu kan. Atau enggak diolah sama air. Karena air kalau diajak ngobrol katanya dia akan bentuk kristal begitu cantik. Nah, dibanding gitu kalau diajak kan. ngobrol dia akan membusuk gitu kan, warna kotor gitu kan. Betul. Itu kan second step menurut gue sih sarannya itu tadi, find your niche, your passion yang terkait dengan informasi, sesuatu yang unik. Kadang-kadang orang tuh cuma kejebak uniknya jadi aneh jatuhnya, tapi nggak ada isinya. Kalau ini kan kayak tadi itu udah aneh banget sih, tapi ada isinya kan. Jadi kita riset dulu tuh ngobrol sama tanaman tuh gimana sih gitu, sama air tuh gimana yang buat disiramin kayak gitu. Tapi justru itu ngasih knowledge gitu kan. Dan di tengah kayak sekarang nih masa pandemik, di rumah aja udah bosan mati gaya, kayang-kayang udah capek gitu kan. Terus ruwet juga kan, ada cabin fever gitu yang kita gua kapan kerja, kapan ketemu orang gitu kan, doing something yang kita sukai. Dan membuat artefak dalam audiovisual rekaman itu very matters. Lalu udah ada panggungnya juga. Kalau dulu kan kayak saya nih beruntung begitu kan, ketika habis lomba di radionya Mas Idvi dapat kesempatan untuk kemudian masuk TV gitu kan. Saat itu ya hanya orang yang punya kesempatan itu, sisanya kan nggak ada layar istilahnya. Lalu sekarang udah ada YouTube, ada IG Stories, TikTok gitu. Facebook juga bisa. Bisa, kita, jangan sampai nggak gitu dimanfaatin gitu, sayang banget. Oke. Jadi itu semua adalah platform bisa dipergunakan untuk kita eksis. Banget. Karena kenal ini eksis yang bagus sebetulnya. Karena kita berfaedah. Sesuatu yang berfaedah kan. Tapi tadi satu hal yang harus juga garis bawah itu bagus statement dari Kang akhir, passion. Kenapa mesti kita kita melakukan sesuatu sudah passion kita, karena lebih mudah. Karena kita suka, kita punya passion di situ, kita akan lebih mencintai, kita lebih dalamin kali ya. Lebih dalamin dan bahkan ya menjadi master di situ. Karena kan situasi sekarang ketika semua orang punya kesempatan bikin konten, kan ini kayak rebut-rebutan mana yang di titik audiens yang di seberang sana melihat konten kita gitu, yang unik, yang aneh mungkin awalnya gitu kan. Mungkin step ketiga adalah yang itu tadi, setelah kita menemukan passion kita mencoba yang niche, lalu mencoba menarik prinsip jurnalistik basic aja, tapi ini berguna sehingga nggak jadi, kalau istilah gue sih ya itu, jangan sampai ngeprank nggak ada flow-nya gitu ya. Gitu. Dengan prinsip 5W1H itu. Apakah prinsip 5W1H ini? Karena mungkin nggak ada yang tahu apa itu. Kang Idvi pasti sebagai anak Vkom tahu. Tahu banget kita. Ya, apakah itu? Sangat basic sekali. Dia kan ahlinya di sini yang menjawab, bukan saya. Karena saya bukan ahlinya. Gue melempar-lempar. Dia belajar teoritis, saya adalah praktisi. Iya. Kadang suka lupa istilahnya. Ya 5W1 kita absen ya. Apa ya? What? Why? Where? When? Apa kalau ini jadi lupa? Why ya, dan how.
Mungkin sekarang di era Hu. Oh, hu. Tadi why udah 2 kali. Itu sama netizen nih. Iya. Nanti di komen komentarin. Nah, kemudian itu 5 basic. Katakanlah pakem klasiknya gitu. Kita bikin jadi nggak klasik dengan we deliver it dengan the 6 W. Kan tadi udah 5W ya. Oke, 5W 1H, the 6W. Kita pakai cara delivery dengan atau memulainya dengan W ke-6. W ke-6 itu adalah Tebak. W ke-6 itu adalah gue maksudnya G dibuang. apa sih? Bisa kalau memenuhi W itu, saya langsung maksa tebak-tebakan. Apa ini satu yang baru nih? Enggak, udah lama juga. Udah Mungkin lama ini juga ya? pasti lupa aja semua orang Mungkin itu. lupa kali. W-nya adalah wow, efek yang pertama. Yang pertama, yang ke-6 itu tadi. Jadi ya itu tadi, mungkin kalau saran gue sih gitu sebagai praktisi yang kadang itu kan namanya nge-vlog atau kita nyebutnya live on tape ya. Ilmu lapangan, art gitu kan, sesuatu not yang theoretical gitu. Jadi kayak pecah telur, begitu nemu lalu kayak pisau yang semakin tajam. Oke. Nah, itu di titik itu kemudian butuh untuk kemudian tidak hanya sekedar menceritakan sesuatu yang sama 5W1H, tapi we start with W ke-6 tadi dengan wow effect dulu. Wow effect, orang tertarik, baru kita deliver informasi yang penting. Dimulai dengan hal yang menarik untuk menyampaikan hal yang penting. Gitu dibalik. Jadi kadang-kadang kan suka berpikir kalau jurnalistik serius kita harus penting. Ya nggak nyampe kalau orang nggak engage sama kita gitu dengan cara W ke-6 tadi itu. Itu sih. Jadi udah tiga step ya gitu ya. Jadi harus punya handphone, gunakan, jangan sampai basi nggak ada rekamannya gitu di dalamnya. Doing passion by passion, temanya cari-cari. Tadi kan udah misalkan IDV dan tanaman berbicara gitu kan gitu. Lalu yang ketiga praktek 5W1H dengan ditambah W ke-6. Wow factor ya tadi. Wow factor. Nah, idealnya kalau kita menjadi seorang jurnalis, citizen jurnalis itu, kita menyampaikan informasi bermanfaat ala kita itu, durasinya itu ideal berapa lama sih? Karena mungkin kalau kita berpikir, saya mau bikin 1 jam gitu kan ya. 1 jam lama kali gitu. Lama. Orang sibuk ya. Iya. Mungkin tren berubah ketika platform macam-macam ya gitu. Ada masa kependekan tuh kayaknya nggak nyampe, lalu tiba-tiba ada masa Instagram bikin lah video tuh maksimal 1 menit, jadi orang terbiasa di situ gitu kan. Kemudian sekarang YouTube Story bikin udah 14 detik aja, 15-14 detik gitu kan gitu, udah makin pendek gitu kan. Dulu anak TV tuh dikata-katain gitu kalau di dunia jurnalistik tuh, karena disebutnya jurnalistik salon, kayak permukaan aja, karena kan berita itu 1,5-2 menit. Di bawah 3 menit lah itu udah panjang gitu kan, paket panjang. Kata anak cetak online yang bisa nulis nih, ya elah lu mau ngomong apa gitu, belum nyampe. Tapi somehow komunikasi audiovisual itu, kalau kata teman-teman kita yang orang filmmaker lah terutama, itu tuh punya dampak lebih dari 80% gitu untuk diserap informasinya karena audiovisual. Kenapa? Kalau mungkin kita baca ya mata aja kurang lebih yang bergerak dengan pikiran kita. Tapi kalau kita menyampaikan secara visual, semua indera kita ikut. Apakah menyerap juga informasi dengan satu stereotype di Indonesia mengatakan bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang atau bangsa yang nggak hobi baca? Itu benar-benar tidak berhubungan. Nggak berhubungan. Karena audiovisual ada sebuah bahasa juga. Observing is reading the situation ya. Itu kita sebagai modal dulu stand upper atau reporter ke lapangan gitu untuk giving first source. Jadi bukan nyampe terus googling, nyampein informasi yang di googling. Haram dong gitu. Kalau nyampe kita sebagai reporter selalu gini, gua pingin I wanna see something that other people cannot see gitu. Jadi informasi gue yang pertama. Jadi ada ego positif lah gitu. Yaitu membaca situasi, baca juga. Kalau gue sih ngeliatnya baca itu sekarang tuh literasi membaca bukan hanya sekedar membacain. Ini penting, tetap butuh, tapi skill yang demikian juga butuh. Apa yang kita lihat itu kita terjemahkan, interpret dalam bahasa kita pada akhirnya sampaikan kepada masyarakat. And then being the first source dan first information ya, sumbernya primer. Kita hadir sebagai sumber primer. Jadi sumber utama ya. Itu spiritnya kayak gitu banget. Jadi ketika kita ambil topik random tadi ya, Idvi sebagai seorang yang passion yang ngobrol sama tanaman ya harus jadi sumber primer gitu, bukan kemudian googling dulu. Boleh sih sebagai riset, tapi ketika membuat konten sih spiritnya harus kayak gitu sih. Jadi organik informasinya ya. That's the point, benar. Dan kita juga jadi netizen bukan netizen citizen jurnalis yang organik. Nggak hanya copycat. Bisa semua orang Google, semua ada informasinya. Benar. Bahasa Google banget nih, terjemahan ya gitu kan. Dapat. Betul. Oke.
ya ini kayaknya Praktek. Saya langsung. Gini, kita coba kalau praktek sebentar aja ya. Karena mungkin di sini oke, teorinya udah dapat dari hasil obrolan kita diskusi ini. Bagaimana dalam prakteknya? Nah, oke, ceritanya mau praktek nih ceritanya. Nah, kita praktek aja deh. Gue gak kebayang prakteknya kayak gimana. Kan gini, jadi bayangannya sekarang being citizen journalist di era yang gampang dengan handphone udah kece semua ya, udah ngevlog. Kita garis bawahi. Jadi please be a random vlogger. Karena kadang ada sebagian orang juga yang nggak berani kayak kita ngomong tuh kayak udah kita dulu waktu lahir mungkin nggak nangis ya, udah ngomong. Dokternya udah ajak ngobrol gitu. Sia nih budaknya ngoceh gitu kan. Tapi ada sebagian orang lain juga yang kemudian takut gitu. Mungkin kalau kita baca di YouTube tuh ada yang bikin konten-konten public speaking, mereka tuh say thank you banget karena gue adalah orang yang susah memulai, bahkan kayak aduh gue sampai baca konten ini gue udah 8 tahun nih, udah beli alatnya tapi belum pernah bikin gitu kan gitu. Jadi emang be impulsive and be random tuh salah satu pintu masuk yang jangan ditolak deh, lakukan, tapi jangan kemudian jangan terus ini random. Impulsif yang bagus. Impulsif yang bagus. Impulsif banget sih, tapi ini impulsif yang bagus. Misal oke ya, tadi kan aturan pertama punya handphone, ini udah kita bisa flip. Hasilnya dalam muka kita berdua kan. Oke. Kita temanya adalah tadi sebagai seorang patient yang ngajak ngobrol tanaman. Oke. Langsung aja di sini. Kemudian yang ketiga tadi dengan 5W1H prinsipnya ya. 5W1H. Dimulai dengan jangan lupa dengan membuka dengan W ke-6, wow effect. Wow effect. Mari kita take a look. Nah, sekarang prinsip ada ini prinsip teknis visual. Mungkin ini kakak-kakak di depan kita ini udah paham nih komposisi gambar kayak gimana, apakah mending portrait atau landscape gitu. Mungkin kalau memang itu dalam dunia kayak gini tuh pakemnya nggak ada pakem, terserah lu aja suka-suka lo gitu kan. Karena tapi judge terakhir, audience terakhir ada di penonton atau netizen whatever. Dia mereka akan suka apa enggak. Tapi whatever, untuk start nggak apa-apa. Kita pilih misalkan sekarang kita pilih landscape ya dibanding portrait gitu kan. Kalau ini cocoknya untuk Instastory 15 second kan gitu. Nah, kemudian begini, ada hal teknis yang gampang namanya, karena audiovisual itu seringkali kalau dari sisi ultimate kan ngambil gambar dulu. Kita ngomong-ngomong, ntar diedit tuh di laptop gitu kan, masukin software, lama, Bo. Kalau ngevlog mah langsung aja lah gitu ya. Jadi kayak kita cerita satu, cara teknis tadi ngomongin tanaman, kita mulai dari suatu objek yang kita akan mulai. Shot tanamannya dulu gitu kan, yang paling wow effect apa misalkan. Pilih di antara tanaman itu yang di kepala kita yang menurut kita wow effect, sudah gitu tinggal drag begini, terus cerita lagi aja, bla, ya benar serius gitu, komposisi dijaga, nanti closingnya kita buang lagi kemana nih, ke tanaman lagi atau ke matahari, misal karena kita mau cerita ke arah matahari. Jadi kalau mau mentah ya 2-3 menit aja. Yes, gitu kan, under 3 menit. Tadi pertanyaannya, jadi kalau paling cocok belum kejawab. Berapa sih? Less 3 minutes lah. Less than 3 minutes. Buat latihan. Dan kemudian penting untuk nanti kita sedikit bahasnya, saya singgung 7P ya. Ada 7P yang penting untuk present on camera. Jadi gimana caranya? Apa itu 7P itu? Di antara ya ada play, ada personalize, ada patient, ada pressure juga. Di antaranya adalah sering-sering play atau berlatih. Itu tadi biar temu. Katanya mah practice makes perfect atau enggak practice makes progress. Yes, practice. Practice and practice. Jadi jangan takut untuk berbicara dengan jelek gitu kan ya. Kayaknya gua belum perfect ya. Nobody's perfect anyway gitu kan ya. Tapi izinkan dirimu untuk terus melatihnya, dan pada akhirnya kan kita ada fungsinya untuk ngedit kan. Ada ilmu editing. Ya kalau kayak gini juga nggak langsung live kan. Buang aja, delete. Mulai lagi gitu. Gitu kan. Jadi nah sekarang kalau kita berhubungan dengan kita udah melihat nih hasilnya gitu kan ya. Ternyata ini kayak butuh untuk diedit. Nah, kita kalau berhubungan dengan editing gitu kan, ada nggak nih kira-kira kayak aplikasi-aplikasi yang cukup mumpuni yang direkomendasikan dari antara sekian banyak aplikasi untuk ngedit? Ntar gue nyebut merek disuruh endorse. Ya. Coba banyak lah. Banyak ya. Tapi ada referensi yang mempermudah. InShot contohnya ya, InShot gitu ya. Pertanyaannya itu berbayar atau gratisan ya? Gratisan. Jadi aku ada semangatnya gratis semua. Tinggal buka tante atau om Google, and then you just click it, edit video, edit foto, udah langsung video keluar. Editing keluar, download, coba-coba, begitu bingung ya delete lagi aja. Kita coba-coba aja semua dari ada yang muncul direkomendasikan di di situs pencarian. Udah download pusing, telepon Roterek itu yang anak-anak gaulnya. Hey barudak, hey guys, bantuin gua guys gitu kan. Bisa telepon teman-teman Roterek di sini kan, atau jadi bagian dari kita gitu sekali. Atau justru kayak jadi kemunculan ide, kan isu digital diva tuh kadang kayak gengsi atau malu ya. Tapi kayak misalnya gini, yang umur kolonial jiwa milenial, pingin bikin konten, yang nggak tahu kayak how to bikin editing, gua nggak tahu nih ya, bikin jadi konten itu juga seru. Itu kan YouTube Learning ya dengan gaya kayak gitu kan gitu.
Jadi trial and improve tadi itu dari Iya. mulai bikin error coba-coba semuanya ya kita juga pada akhirnya bisa di tutorial itu. Oh ternyata gue awalnya jelek kayak begini. Yes. Ternyata akhirnya diperbaiki seperti begini. Oh guys kayak gini guys ternyata hasilnya. Boleh dicoba ya di sini Social Angels gitu. Kemudian nanti di-upload di YouTube. Udah Ntar selesai. monetizing. Lumayan kan? Karena tutorial sesuatu yang spesifik tuh nyarinya ada lah semua. Nah itu yang kemudian membedakan antara dunia broadcast tempat saya Oke. bekerja dulu gitu kan yang sifatnya satu arah ya, melalui satelit ditembakkan ke TV gitu kan. Riweh ya kayaknya. Riwes sudah gitu konten juga terbatas gitu kan, nggak banyak karena YouTube tuh kan kayak hutan belantara segala Iya. ada. Kalau mau negatif bisa, mau Iya. positif juga. YouTube Learning tutorial tuh ada Iya, semua kan. Iya. Tik. Yang aneh-aneh tuh ada aja Ada gitu kan semuanya. gitu. Bikin kue nggak pakai telur karena misalkan di rumah nih istri saya nggak suka tuh bau telur. Ada gitu kan. Oke. Ya whatever gitu kan. Dan kita sebenarnya punya kalau sebagai citizen untuk membuat citizen jurnalistik ini kita sebetulnya kan punya kebebasan yang lebih bebas dibanding para kaum jurnalis sebetulnya karena kalau Iya, jurnalis iya, itu iya. punya kaedah-kaedah yang ada kode etik di mana nggak boleh ini kita melanggar, nggak boleh buat Iya, dari karena situ. membawa institusi gitu kan. Betul. Nanti kemudian akan bingung secara etikal ini pribadi atau institusi ini gitu kan. Institusi akan keberatan juga kalau misalkan ternyata dia berekspresi yang bisa mengganggu itu subjektif ya, tapi itu bisa kemudian ya itu tadi berdampak pada si institusinya kan. Karena sementara kalau kita ya diri kita sendiri Oke. gitu kan. Tapi untuk kita menjadi diri kita sendiri supaya kita bisa diterima gitu kan di masyarakat gitu kan. Tadi di luar dari kita punya niche, kita punya gaya dan lain sebagainya. Ada beberapa hal nggak sih tips dari Kang Akhir gini untuk kita bisa mulus ceritanya atau lancar gitu kan ya tanpa mendapatkan banyak sekali julitan-julitan komentar-komentar kan netizen itu jahat banget itu begitu kita sesuatu dilakukan langsung komentar langsung kita hara kiri hara kanan Iya. gitu kan. Bener-bener. Nah untuk menghindar itu tuh bagaimana karena mungkin kan banyak orang Indonesia tuh kita kan melankolis jiwa orang Indonesia itu kebanyakan takutnya baper Tapi gitu kayak kan. negara lain tuh semua mengalami hal sama. Mengalami hal Kejulitannya terjadi di mana-mana, Oh, bapernya iya. juga ya Di Inggris sarwa. kayak gitu juga. Sama. Oh gitu ya. Goks lah pokoknya gitu. Nah mungkin sarannya itu tadi ya being by patient dan positive content ya itu mungkin ngebantu untuk kemudian menghindari peradilan oleh netizen maha benar Oke. gitu kan. Karena kan gini, ada istilah dulu trial by the press. Itu tuh udah serem banget buat orang-orang itu kayak diberitakan dengan running isu padahal tidak ada niat tapi dengan sudut pandang pemberitaan yang beda itu bisa punya dampak yang beda. Oke. Lalu sekarang hadirlah dengan hukum riba belantara baru gitu. Trial by netizen tuh udah lebih ya sebuah pengadilan gitu kan ya dijudging dengan segala pendapat dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Itu tuh betul manusiawi banget kalau kemudian baper juga sih gitu karena kan nggak duga aja gitu. Dan mungkin untuk langkah antisipasinya adalah ya itu tadi membuat konten yang dengan prinsip 5W1H itu akan membantu punya akar kemudian gitu. Kayak sempet lah saya simply nih kemarin kan lagi ngebantuin buat Satgas Covid dialog-dialog gitu. Lalu saya foto tuh setelahnya ngupload gitu kan untuk ngasih tahu juga yang endorse batiknya gitu kan gitu. Tiba-tiba ya ada yang nanya, tapi buat saya itu jadi setengah julid tapi setengah kaget juga gitu. Kok nggak pakai masker? Harusnya ngomong pakai masker dong sesuai dengan captionnya. Oke. Karena kayak saya nulis 3M dan lain-lain gitu. Sementara Oke. foto saya nggak pakai masker, which is itu punya banyak dimensi. Bener juga, salah juga. Kenapa benernya? Karena dia nggak menangkap informasi saya. Nulis captionnya nggak nyambung gitu. Oke. Salahnya kenapa? Karena saya berhak seperti kita sekarang gitu ketika berbicara dalam konteks komunikasi publik, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) dan kemudian Komisi Penyiaran Indonesia itu udah bikin aturan. Aturannya gimana? Ya itu justru kalau untuk komunikasi publik lepas masker. Oke. Tapi setelah melakukan semua 3M itu kan jaga jarak, kemudian kita sudah Tadi masuk pakai masker. kita pakai. Ngomong karena hidung saya panjang, saya nggak bisa ngomong. Padahal nafasnya bisa itu. Nah kemudian gitu kan orang nggak tahu. Akhirnya sempat sedikit baper ya, kaget sih tepatnya gitu. Saya copy paste itu di si tulisan yang emang disarankan oleh si Aji dan lain-lain itu di reply-nya dia gitu. Oke. Tapi menurut saya akhirnya ketika saya pikir ini blunt juga ya. Ini efeknya nanti gimana takutnya dampaknya beda juga. Si komunikasi digital itu rentan sih Oke. gitu. Jadi kalau emang mau nyemplung di situ ya harus siap dari awal. Siap lahir batin. Bahwa siap lahir batin, sama mental, jiwa, raga gitu kan, emosi dijaga. Kalau emang ternyata nggak bisa itu, belajar dulu anger management atau baper management. Mungkin episode selanjutnya ya nanti Iya, bahas itu. Itu satu hal yang sangat menarik karena banyak orang-orang baper di sini kan, banyak orang-orang emosi jiwa apalagi gara-gara Covid nggak bisa ngapa-ngapain, duit nggak ada gitu kan, jadi bener gampang banget. terpancing gitu kan. Banget. Nah, ini konsep yang sama dengan jadi citizen jurnalis karena udah siap nyemplung ke situ, videonya nanti kemudian akan diupload ke berbagai platform yang ada, orang bisa melihatnya. Kalau ada yang berkomentar, ya udah. Benar, tapi jangan Siapin takut. aja. Once positif juga mereka netizen tuh akan komentar dengan Komentar, pure ya, dan iya. kita akan merasakan namanya dimensi sudut pandang orang tuh kaya
banget. Yes. Dan itu memperkaya, dan saya sih termasuk yang kalau lihat video tuh kadang langsung ke komen, bukan mau ikut julit-julitan. Iya. Tapi kayak pingin mapping gitu. Wah, gila ya orang tuh bisa punya, contoh lah ngomong tentang public speaking. Dia si orang ini nyebut 7 tips gitu. Tiba-tiba saya akan ngerasa dapat tips banyak banget di komen. Iya. Contoh Iya, positifnya benar, kayak gitu. benar. Jadi ya udahlah, take a bright side Nah, lah. tadi ngomongin tentang public speaking. Nah, ini kan kita sebetulnya berbicara dengan publik melalui gadget, lewat Gadget. gawai gitu Ya. kan ya. Yang Jadi nanti akan prinsipnya sampai public ke speaking sebetulnya. masyarakat. Nah, sedikit aja ini tips public speaking, like very short, brief In nutshell ya. public speaking tips sebelum kita mengakhiri percakapan ini karena duration. Habis. Kita nggak jadi bikin nih, nanti kita bikin closing aja. Tipsnya adalah untuk vlog dan citizen journalism by mobile journalism ini visual storytelling. Oke, visual Satu. storytelling. Jadi karena kan kita audio visual, jadi jangan sampai kemudian karena kan tadi saya bilang gitu, once kita cerita tentang visual storytelling itu semua indera kita nangkep. Ya. Kulit, Ya. rasa gitu kan, theater in mind kita main Oke. gitu kan gitu. Yang kedua adalah tetap aja prinsip public speaking adalah menyampaikan ide kita untuk mempengaruhi orang lain kan, in a positive way ya. Jadi ya kita harus punya ide yang tadi by passion atau apa itu benar-benar diolah, digodok jadi pointer talking point yang enak. Oke. Karena kan prinsip public speaking Sunda, Bo. 3 kan, opening, body and closing gitu kan gitu. Kita opening dengan W6 tadi, wow effect. Body-nya jangan lupa ada isinya 5W1H itu. Closing lagi dengan efek wow effect lagi tadi udahlah. Ada kasih punchline istilahnya Punchline yang tuh, menonjok ngerti. bikin orang yang wow, atau enggak istilahnya jir, keren banget dia gitu kan. Nah, mungkin ketiga terakhir ada istilahnya mohon maaf kalau kutipan yang tidak berniat jorok. Adalah efek ada orgasm. Oke. Visual orgasm apa visual story orgasm. Jadi kalau ya itu punchline nge-punch, berhentilah Oke. di saat puncak gitu. Jangan sampai turun baru berhenti. Itu membuat orang akan menggelinjang pada akhirnya. Iya, membuncah. Wah, jangan diteruskan. Nah, ini bahasa Indonesia baik dan benar. Iya, Itu betul. tapi dalam konteks Beranalogi kita konteksnya ini storytelling. informasi, Storytelling. gitu Jadi kan. senang, bahagia. Jadi kan mainin visual storytelling itu kuncinya adalah main di rasa. Iya. Touch your emotion. Oke. Jadi bukan kayak 5W1H itu kan kayak fact, hard fact ya. Semua orang melakukan itu jadi kayak robotik. Iya. Nah, kita kan ngomong sama orang yang Iya. punya rasa. Jadi wow effect itu dengan memainkan rasa. Iya. We're talking about the happiness, Iya. tense or sadness gitu. Iya. Itu 3 itu mainin aja Dan mixin. kita bisa melihat dan kita bisa menikmati melalui visual tadi Ya. atau melalui tadi audio atau lewat verbal kata-kata lewat voice over atau langsung dari apa yang disampaikan oleh si reporternya sebagai jurnalisnya gitu kan ya, kombinasikan dengan intonasi Yes. gitu kan ya, dengan artikulasi. Nah, dasar seperti suaranya Kang Idvi. Iya, lagi Yang sedih kita selalu- bawalah dengan emosi, dengan intonasi yang agak sedikit jangan ngayaya gitu. Yang itu adalah Sunda. Begitulah. Ada Dragging gitu. Oke, dragging. Ada lagi yang mau disampaikan nggak nih kira-kira? Udah sih, itu Last mah. but not least gitu kan, tips terakhir yang paling mumpuni untuk buat Anda semua yang jadi social angels ingin mencoba merasakan jadi seorang citizen journalism. Apa? Nggak ada. Nggak ada itu aja, cobain lah semuanya ya? pokoknya. Ya itu kaitan dengan public speaking mulai dengan efek wow. Oke. Badinya adalah jangan lupa melakukan 5W1H itu. Tapi ketika memulai wow efek itu adalah memulai rasa untuk memberikan data, akhir lagi dengan rasa. Itu formulanya gitu, grafiknya gitu. Dan sekarang saatnya untuk kita mempraktekannya. Silakan Anda di rumah. Kalau kita udah mau closing sekarang ya. Nanti di-cut sama editornya. Kasihan yang Kasihan ngedit kita ya. Kita ngomong aja dari ujung berung ke ujung kulon gitu kan ya. Jauh, Bo. Jauh banget ya. Ujung kulonnya. Baik, Kang Akhir. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima Arigato. kasih. Thank you. Kongsi apa Pancai. namanya? Sesye. Sese. Kita mau kongsi apa tahun baru Bukan gitu kan. tahun ya. baru Imlek itu. Oke, that's it. Ya, obrolan kita di Dare to Share hari ini. Mudah-mudahan Social Angels bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari obrolan kita hari ini bersama dengan Kang Muhammad Akhir dengan tips-tips yang berhubungan citizen journalism-nya. Semoga Social Angels di sini juga sudah mulai di sini ada keinginan untuk menjadi citizen journalist yang memberikan faedah Yes. ya buat rekan-rekan netizen yang ada di Indonesia di negara plus 62 ini ya. Saya Pancari pamit. Terima kasih atas atensinya dan sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Tenun sami-sami.